Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Rosyana dengan NIM 20.01.041.013, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Semester 3. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal tentang analisa kelayakan usaha dengan judul Analisa Kelayakan Usaha, Komoditas Biji dan Puji Pala melalui penilaian aspek finansial pada pedagang pengumpul kios Chandra di Pulau Siau yang ditulis oleh Billy Firman, Manopi 1 Paulus, Kindagen 2, Hendra Tawas pada tahun 2014. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kelayakan usaha komoditas biji dan puji pala melalui penilaian aspek finansial pada kios Chandra di Pulau Siau. Di dalam jurnal ini ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu metode penelitian, hasil penelitian, kelemahan penelitian, dan kesimpulan. Untuk yang pertama, yaitu metode penelitian. Di dalam metode penelitian ada 4 poin yang akan dibahas, yaitu jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini dari jurnal ini adalah deskripsi dan kuantitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer ini diperoleh melalui data keuangan, data observasi sambil bekerja di kios Chandra Sumbawa 3 bulan yang lalu. Tempat, waktu, dan sampel penelitian dilakukan di kios Chandra di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu selama 3 bulan, dari bulan Maret sampai dengan Juni 2014. Objek penelitian ini adalah kios Chandra dengan data laporan keuangannya. Informasi di balik laporan keuangan diperoleh melalui observasi sambil bekerja di kios Chandra. Kemudian poin selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Lalu poin yang terakhir yaitu metode analisa data. Dalam penelitian ini digunakan metode analisa kelayakan usaha. Kemudian ada juga hasil penelitian, yaitu berupa gambaran singkat. Usaha kios Chandra, usaha perorangan ini bergerak dalam bidang perdagangan biji dan puji pala. Pembelian biji dan puji pala dilakukan setiap hari secara langsung dari petani maupun pedagang pengumpulan kecil. Selanjutnya, analisis cash flow. Laporan arus kas atau cash flow dari usaha komoditas biji dan puji pala menunjukkan bahwa saldo kas akhir setiap tahun bersifat positif. Positifnya nilai kas akhir meyakinkan para usahawan atau pedagang pengumpul bahwa usaha ini mampu membiayai kebutuhan uang tunai pembeli biji dan puji pala dari para petani dan warung kecil. Hasil tersebut bahwa usaha ini layak dilaksanakan. Payback period dari usaha komoditas biji dan puji pala yaitu selama 2 tahun, 4 bulan, 18 hari. Hasil ini lebih kecil atau cepat.
dibandingkan dengan waktu pengembalian investasi yang ditentukan, yaitu 5 tahun. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil ini jauh lebih cepat dari peneliti sebelumnya. Maka, menurut kriteria ini, investasi layak dilaksanakan. Average rate of return atau rata-rata pengembalian bunga investasi dari usaha komoditas biji dan puji pala adalah sebesar 66%. Hasil ini mengimplementasikan bahwa komoditas biji dan puji pala mampu mengembalikan rata-rata bunga investasi sebesar 66% dari suku bunga yang telah ditentukan, yaitu 20%. Net present value atau nilai bersih sekarang dari usaha komoditas biji dan puji pala adalah sebesar 135 juta. Ini diperoleh dari total nilai PB total bersih sebesar 735 juta. Dikurang dengan nilai investasi sebesar 600 juta. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha komoditas biji dan puji pala layak untuk diimplementasikan internal rate of return atau pengambilan hasil intern dari usaha komoditas biji dan puji pala adalah sebesar 30,13%. Jika dibandingkan dengan bunga investasi telah ditentukan 20%, maka dari segi penilaian hasil usaha ini layak untuk diimplementasikan profitability index atau tingkat perputaran rasio aktivitas sudah komoditas biji dan puji pala, bahwa menunjukkan di atas rata-rata, yaitu 1,2 kali. Hal ini lebih besar dari rata-rata, yaitu 1 kali. Maka berdasarkan kriteria profitability index, usaha komoditas biji dan puji pala layak untuk diimplementasikan. Keenam, cara penilaian kelayakan usaha biji dan puji pala menunjukkan hasil bahwa usaha ini layak. Kelayakan usaha ini sesuai dengan ekspektasi karena permintaan biji dan puji pala cukup besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Memang tidak seluruh hasil produksi biji dan puji pala terjual. Ada sebagian yang ditolak oleh penjual dengan alasan kualitas yang rendah. Tetapi, jika kualitasnya cukup baik, produk ini selalu terjual. Karena memang permintaan biji dan puji pala cukup besar, dengan hasil yang menunjukkan kelayakan usaha ini, maka berarti peluang usaha biji dan puji pala masih terbuka. Selanjutnya, kekuatan penelitian lokasi. Untuk pengambilan sampel sudah bervariasi. Ada juga kelemahan dari penelitian ini, yaitu adalah kelayakan dan efisiensinya usaha pengupasan ikan dengan asap cair dari limbah pertanian. Yang terakhir yang akan saya jelaskan berupa kesimpulan dari jurnal ini. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa usaha komoditas biji dan puji pala layak untuk dijalankan. Keenam metode analisis cash flow payback period
Average Rate of Return, Net Present Value, Internal Rate of Return, dan Profitability Index. Semuanya menyatakan bahwa usaha ini layak dijalankan. Dengan kelayakan usaha tersebut, maka peluang investor dan pengusaha masih cukup besar untuk mendapatkan keuntungan dari menjalankan usaha komoditas biji dan puji pala di Pulau Siau. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.